Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Anda kan udah bagiin laporan analisis pasar yang, wah menarik banget ya soal fenomena Demon Slayer, Infinity Castle di Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng nih. Kenapa sih rilis film ini tuh bukan cuma pemutaran biasa, tapi kok jadi kayak kejadian budaya plus ekonomi yang gede banget. Jadi misi kita nih, ngertiin kenapa bisa sampai ada perang tiket yang seheboh itu dan gimana pasar calo, ya orang yang jual tiket lagi dengan harga lebih mahal, kok bisa gampang banget munculnya buat film ini. Yuk kita bedah bareng. Betul, fokusnya emang di pertemuan beberapa hal penting sih. Pertama, ya kekuatan merek Demon Slayer sendiri yang udah global banget. Terus kualitas visual Ufotable yang luar biasa itu. Ditambah lagi ada unsur kelangkaan, mungkin ya, yang sengaja diatur. Dan gimana semua ini akhirnya bikin permintaan di Indonesia jadi ya, Anda lihat sendiri, ekstrem banget. Oke. Pertama nih, kenapa sih film ini bisa segede ini? Ini kan bukan cuma sekedar anime biasa lagi ya sekarang. Demon Slayer itu udah jadi fenomena global. Kita ingat Mugen Train kan? Iya, ingat banget. Film itu mecahin rekor pas pandemi loh, dan itu kayak nentuin standar baru gitu. Bahwa film Demon Slayer itu ya acara wajib nonton di bioskop. Mantap. Pengalaman sinematik gitu. Tepat sekali. Dan kualitas visual dari Ufotable itu emang kunci banget. Anda nggak bakal dapat sensasi yang sama lah nonton di layar HP atau TV kecil. Fans ngelihatnya ini pengalaman premium. Bahkan ada yang bilang lebih bagus dari manganya. Nah ini yang bikin orang rela bayar lebih kan? Termasuk buat format karya IMAX gitu. Nah di sini nih yang mulai, wah seru banget. Film ini kan dipromosiin sebagai bagian pertama dari akhir cerita. Gerbang menuju final. Ini kayak sengaja nyalain FOMO, fear of missing out, yang gede banget. Anda jadi ngerasa, wah gue harus nonton nih, harus ikut dari awal akhir perjalanan Tanjiro. Gitu kan? Dan ditambah lagi, pemasarannya itu global dan terkoordinasi banget. Promosi gede-gedean di Jepang, kayak yang di Shibuya itu, jelaslah ikut manasin antisipasi di sini, di Indonesia, jauh sebelum tanggal rilis 15 Agustus 2025 itu. Semuanya kayak bangun momentum bareng-bareng. Oke, sekarang kita fokus ke Indonesia nih. Kan ada strategi fan screening sehari sebelum rilis umum. Harganya premium tuh. Paket paling mahal saya dengar sampai Rp750.000 ya. Itu udah termasuk hoodie, segala macam. Iya, benar. Tiket standarnya sendiri sih variasi ya, mungkin dari Rp30.000 sampai Rp200.000 kalau IMAX gitu. Nah, yang menarik dari analisis ini, soal fan screening premium itu. Walaupun targetnya jelas ya, super fans. Tapi secara nggak langsung, mungkin loh ya, ini netapin semacam jangkar harga psikologis yang tinggi di kepala orang. Maksudnya gimana tuh jangkar harga? Jadi gini, karena ada harga resmi yang setinggi itu, Rp750.000, harga calo yang misalnya cuma 2 atau 3 kali lipat dari harga tiket normal, katakanlah tiket biasa Rp60.000, dijual jadi Rp180.000, itu jadi terasa sedikit lebih wajar gitu loh. Oh, oke. Jadi kayak perbandingan gitu ya. Dibanding Rp750.000, Rp180.000, jadi nggak segila itu kedengerannya buat orang yang udah ngebet banget. Nah, bisa jadi begitu. Jadi, strategi premium resmi itu malah bisa dibilang kayak ikut ngebukain jalan buat pasar sekunder ilegal ini. Ya, semacam efek samping yang mungkin gak diinginkan kali ya. Wah, masuk akal juga sih. Terus, ya jadilah perang tiket digital itu ya. Dapetin tiket hari pertama jadi kayak, status sosial gitu di kalangan fans. Bangga gitu, bisa bilang udah nonton duluan. Betul. Dan ini ya jelas ngebuka pintu lebar-lebar buat para calo. Mulai dari orang iseng cari untung dikit-dikit, sampai mungkin ada kelompok yang lebih terorganisir yang mungkin aja pakai bot buat borong tiket gitu. Mereka operasinya di mana biasanya? Ya, di mana-mana, terutama media sosial ya. Gampang banget kan sekarang. Mereka manfaatin banget ketidakseimbangan supply sama demand ini. Manfaatin FOMO Anda dan keinginan buat jadi yang pertama nonton. Nah, yang agak beda kali ini, kalau kita bandingin sama, katakanlah, Jujutsu Kaisen 0 atau One Piece film Red dulu. Gimana bedanya? Dulu tuh calo mungkin lebih fokus ke merchandise edisi terbatas atau tiket yang ada desain koleksinya gitu. Sekarang, tiket nontonnya itu sendiri yang jadi target utama. Skalanya jadi lebih masif. Untuk tiket nontonnya aja. Ngelihat masalah calo yang segede ini, terus gimana respons dari industrinya? Dari distributor, dari bioskop. Laporan Anda kan ada nyebutin soal ini juga. Agak, gimana ya, kayak nggak sinkron gitu ya? Iya, kelihatannya ada fokus yang beda-beda gitu.
Distributor kayak Sony, Crunchyroll, kalau kita lihat pernyataan publik mereka, prioritas utamanya itu anti pembajakan, melindungi IP lah istilahnya. Mereka keras banget soal rekaman ilegal di bioskop. Oke, itu soal pembajakan. Terus bioskopnya? Nah, kalau bioskop kayak XXI atau CGV, fokusnya lebih ke promosi filmnya, jualan merchandise resmi, paket combo makanan minuman, gitu-gitu. Kayaknya belum ada pihak yang secara spesifik dan aktif gitu maju buat merangin praktik percaloan tiketnya itu sendiri. Ditambah lagi ya, Apa tuh? penegakan hukum buat transaksi tiket bekas secara online ini kan juga masih, lemah ya. Belum ada aturan yang jelas dan tegas gitu. Nah, celah ini yang dimanfaatin banget sama calo. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda semua yang dengerin? Fenomena Infinity Castle ini kayaknya ngasih sinyal kuat ya bahwa fandom anime di Indonesia itu sekarang udah jadi kekuatan ekonomi yang nyata. Gede banget, bisa dibilang setara mungkin sama hebohnya konser K-pop atau musisi internasional. Permintaan segila ini bisa jadi normal baru nih buat film-film besar berikutnya. Intinya sih, industrinya kayaknya perlu adaptasi ya. Model jualan tiket yang sekarang, yang mungkin cenderung pasif, udah nggak cukup kuat buat nahan gelombang permintaan segede ini. Perlu dipikirin sistem tiket yang lebih canggih. Mungkin yang anti-bot atau tiket yang terhubung ke ID khusus buat event gede, dan juga mungkin strategi alokasi yang lebih adil. Bisa jadi sistem undian atau apa gitu buat rilis yang paling panas. Kalau nggak gitu ya pasar calo bakal terus ada dan nemuin caranya sendiri. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan kekuatan fandom yang segini gedenya, yang rela keluar uang banyak, gimana sih seharusnya titik temu yang ideal antara, ya jelas pihak film pengen untung maksimal, tapi di sisi lain, fans setia kayak Anda bisa dapat akses yang adil, pengalaman nonton yang positif, tanpa perlu perang tiket atau bayar harga yang nggak masuk akal ke calo. Coba pikirin deh.